من السماء ماء وهو الذي أمات وأحيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم الوكيل ونعم المولى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واشكروا على نعمة الله وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم والله تعالى أعلم بحقيقة المراد. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Beberapa minggu ini kita khususnya yang berada di kota Balikpapan merasakan bagaimana hujan mengguyur kota kita Balikpapan tercinta. Hujan adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hujan itu bisa menjadi berubah, bukan hanya rahmat Allah, tapi bisa jadi hujan itu peringatan, dan bisa jadi hujan itu menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Oleh sebab itu agama memberikan tuntunan, permohonan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan yang terjadi khususnya di kota Balikpapan ini merupakan hujan rahmat, bukan hujan peringatan apalagi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan beberapa doa ketika turun hujan yang saya kutip tuntunan adab dan doa ini dari kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi, dari kitab Fiqhus Sunnah karangan Sajid Sabiq, dan juga kitab Sabilal Muhtadin karangan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu taala anhum. Di dalam kitab-kitab tersebut dijelaskan ketika mulai turun hujan, jadi ketika kita menyaksikan hujan dimanapun kapanpun, apa doa yang harus kita ucapkan? Kita berdoa sebagaimana doanya Rasulullah, di mana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matar
fayaqul Allahumma sayyiban nafi'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat hujan turun, beliau mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an salasan 3 kali. Ya Allah, turunkanlah hujan yang memberi manfaat. Siramilah kami dengan air yang memberi manfaat, air yang memberikan kehidupan, air yang mana menjadi sumber utama kehidupan manusia. Petani tanpa adanya air, tentu mereka akan sedih karena tanamannya tentu tidak bisa tumbuh dengan baik, atau bisa jadi tidak tumbuh sama sekali. Begitu juga yang bergerak di sektor perikanan, tentunya memerlukan air untuk bisa tumbuh dan berkembang, untuk bisa meningkatkan daripada perekonomiannya, usahanya dari bidang atau sektor perikanan. Begitu juga kita umumnya, kebutuhan ibadah tidak lepas daripada air. Jadi air ini adalah sumber kehidupan utama bagi kita manusia, termasuk di dalamnya ibadah. Ketika kita sholat, tentunya menghilangkan hadas besar, hadas kecil, itu tidak lepas daripada air. Namun kita memohon kepada Allah, air yang diberikan oleh Allah merupakan hujan yang memberi manfaat kepada kita. Maka yang pertama, ketika hujan turun, ucapkan doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujannya yang memberi manfaat, bukan hujan yang memberi mudarat, bukan hujan yang membahayakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu terkadang di tengah-tengah hujan itu ada petir. Tidak sedikit diberitakan orang yang meninggal gara-gara petir, gara-gara kilat disambar. Bisa jadi orang lagi lari atau berteduh, tidak sedikit yang terkena sambaran petir. Oleh sebab itu, ketika kita mendengar petir, kita juga melihat kilat, ada juga doa tuntunan di dalam kitab-kitab tersebut. Ketika mendengar petir suaranya yang bergemuruh, maka kita dianjurkan untuk bertasbih sebagaimana tasbihnya yang dibacakan oleh Rasulullah. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang bertasbih petir dengan memujinya. Yusabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Dan begitu juga para malaikat bertasbih karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suara petir itu suara tasbihnya, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat kilatnya, kita pun dianjurkan bertasbih. Subhana man yurikumul barqa khaufaw wa tama'a. Maha suci Allah, maha suci zat yang telah memperlihatkan petir, memperlihatkan kilat. Supaya apa? Supaya kita takut dan banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala dan memohon, berharap pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika terjadi hujan, kadang ada angin yang sangat kencang,
Angin itu kalau kecil itu bersahabat, indah, bahkan enak di tubuh kita. Coba kalau kita lagi panas, kena angin yang keluar dari kipas kan tidak seberapa, nyaman di badan kita, hilang gerah kita, panas kita. Tapi kalau anginnya terlalu kencang, besar, tidak sedikit, bukan hanya pohon, bangunan-bangunan bisa ambruk, bisa roboh dengan angin. Yang terkenal dengan angin puting beliung, angin topan, dan banyak lagi nama-nama angin yang merusak daripada bangunan-bangunan, pohon-pohon, dan lain macam sebagainya. Nah, ketika terjadi angin yang sangat kencang, dalam kitab Sabilul Muhtadin itu dijelaskan, hendaklah kita pun memohon kepada Allah kebaikan angin dan berlindung daripada kejahatan angin. Allahumma inni as'aluka khairuha wa a'udzubika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini. Wa a'udzubika min syarriha. Namun aku berlindung ya Allah daripada bahaya angin atau kejahatan daripada angin ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, ketika hujan pun reda, hari ini pun terjadi hujan dan hujan sudah mulai reda. Wallahu a'lam apa terjadi hujan lagi atau enggak. Ketika sudah reda hujan, maka Rasulullah pun memberikan tuntunan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami semua disirami oleh karunia Allah dan rahmat Allah. Mudah-mudahan hujan yang menyiram kita merupakan hujan yang merupakan karunia dari Allah dan sekaligus menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hujan pun terjadi sangat lebat sekali, seperti ada beberapa hari yang lalu sampai terjadi banjir di mana-mana, kita khawatir itu adalah banjir peringatan dari Allah. Nauzubillah, jangan sampai itu adalah banjir azab. Maka Rasulullah pun memberikan tuntunan, segera memohon kepada Allah, segera berdoa kepada Allah. Allahumma suqya rahmatin wala suqya azabin wala balain wala hadamin wala gharaqin. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami itu hujan rahmat, bukan hujan azab, bukan hujan yang menjadi bala bencana, bukan hujan yang merobohkan bangunan-bangunan, fasilitas-fasilitas apa saja, dan juga bukan hujan yang bisa menenggelamkan kami. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, namun janganlah hujan itu membahayakan kepada kami. Inilah diantaranya tuntunan doa yang bisa kita lakukan, kita bisa baca ketika terjadi hujan. Sekaligus di waktu hujan kita banyak memohon kebaikan kepada Allah, karena salah satu waktu mustajab dijelaskan oleh Rasulullah adalah ketika terjadi atau ketika dalam keadaan hujan. Banyak-banyaklah kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hujan rahmat, dijauhkan daripada hujan yang menjadikan peringatan apalagi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang bisa mengantarkan kita untuk tetap hidup, bisa terjaga dengan baik, keseimbangan dengan baik, karena air merupakan sumber kehidupan dalam kehidupan manusia khususnya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Barakallahu
li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa limasyayikhi wa limasyayikhikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم المحشر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أطاعوه فيما أمر أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه وأكثروا من الصدقة والاستغفار وصلة الأرحام ولازموا الصلاة على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاجبوا الله رحمكم الله وصلوا على من دعا إلى الله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا وادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله العظيم لي ولكم والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول